Takziah ini asalnya, ini kisah nyata dari ta'lim kami yang berlangsung di satu tempat di Bekasi, ta'lim para ummahat ya. Qadarullah di belakang saat sedang ta'lim akan masih di pertengahan bahasan, ada yang bersedih terlihat di belakang. Saya bertanya kenapa? Disampaikan beliau, Ustaz, ada saudari kita yang tengah dirawat masa kritis, mohon minta didoakan. Saya bilang, baik, kita sempurnakan bahasan kita bermohon kepada Allah kebaikan. Ketika saat akan berakhir, qadarullah tiba-tiba semakin menjadi menangis di belakang. Saya bilang, kenapa? Kami terima berita, ternyata yang akan kita doakan itu sudah berpulang, Ustaz, sudah meninggal. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu sekalian, terutama yang di bawah, ketika dikabari siapa, saya bilang, yang meninggal itu Allahu Akbar. Ternyata seorang akhwat kita, saudari kita sudah berumah tangga, yang tadinya aktif, ya, beraktivitas bekerja menjadi pramugari, kemudian mulai kenal ta'lim, ya, lalu meninggalkan aktivitasnya ikut ta'lim. Perhatikan saking sayangnya Allah kepada saudara kita ini. Di ujung hidupnya digunakan fungsi nalarnya, pengetahuannya menjemput hidayah Allah. Apa yang terjadi? Begitu hadir satu kali, baru dua kali ikut ta'lim dikasih sakit oleh Allah. Ya. Dalam pandangan manusia barangkali tidak menyenangkan. Tapi lihat bagaimana kita membaca dengan iman ketika Allah menetapkan sesuatu. Diberikan sakit oleh Allah, tidak tanggung-tanggung, kena cancer, langsung diopnam, dirawat di rumah sakit. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, diisolasi dari berbagai informasi-informasi yang negatif, ditempatkan di satu ruangan yang hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat sakit berpeluang dosa terampuni? Ada istighfar, ada khusus untuk kepentingan ibadah, ada permohonan banyak yang dimohonkan, ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Jadi segala pintu-pintu maksiat itu ditutup, acara-acara tertutup, dan dirinya lekat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling luar biasa, ya, paling luar biasa, dalam tanda petik, seakan-akan tidak ada kesempatan dirinya sembuh untuk keluar dari rumah sakit. Padahal kalau dibaca dengan iman, Allah mempersiapkan kepulangan dirinya dengan kepulangan yang sangat sempurna. Tidak diberikan dia sembuh keluar dari rumah sakit supaya matanya tidak melihat hal yang dilarang lagi setelah diampuni dosanya. Telinganya tidak mendengar yang keliru lagi. Langkahnya tidak melangkah pada yang salah lagi. Karena Allah sudah ampuni dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tidak diberi kesempatan keluar. Anda bayangkan, mendapatkan teman, ikut ta'lim, ikut belajar, mendekat kepada Allah, nas digunakan fungsinya untuk ibadah, maka Allah arahkan pada akhir hidup yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Anda bayangkan, saat pulang ini di malam itu saya sampaikan, karena apa yang terjadi? Ternyata saat wafatnya, saat dikuburkannya, berlangsung di malam Jumat. Anda tahu yang datang siapa? Teman-teman seprofesinya, itu tidak banyak yang datang kecuali menitipkan karangan bunga saja. Turut berduka cita. Tapi Masya Allah, ternyata yang datang teman-teman taklimnya, suami teman-teman yang tak ikut taklimnya, yang mengantarkan, yang mendoakan, sampai yang menguburkan. Anda bisa bayangkan, teman dua kali ketemu taklim itu yang hadir, mengantarkan kepergiannya. Malah teman dunia yang jauh dari ibadah itu, karangan bunga yang sampai, karangan bunganya. Ya, Masya Allah saya sampaikan karena ini terjadi di satu gang, ini kami, yang ini satu gang yang lainnya lagi. Ya, saya sampaikan, saudari kita adalah satu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meningkatkan amal soleh secara bersama-sama untuk persiapan kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan kembali. Mungkin malam kembali lagi komplek kita. Anda tahu apa yang terjadi? Besok malamnya cuma numpang lewat di komplek kami, masuk komplek sebelah. Yang ini laki-laki. Ya, salah satu pensiunan di salah satu perusahaan, ya, perusahaan minyak di Indonesia, meninggal dunia. Ya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai ahli masjid, khususnya di sholat subuh. Begitu keluar dari perusahaannya, selesai masa baktinya, Masya Allah mendawamkan ibadah, cuma sholat subuh, rajin ke masjid, interaksi, itu pun tidak kalah mulia dengan yang pertama. Ya, dimuliakan oleh Allah, yang mengantarkannya, menyolatkannya, mengebumikannya, semua orang-orang masjid. Kemana teman-temannya selama 50 tahun kurang lebih bekerja? Karangan bunganya. Ya, Anda bayangkan. Anda mencari teman, termasuk Anda menyekolahkan anak Anda, cucu Anda, coba carikan tempat yang mengangkat nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Carikan, ya, jangan cuma dunia yang difikirkan. Ya. Maaf ya, kadang-kadang saya sering saksikan kata pertanyaan bagaimana caranya doa yang baik supaya anaknya soleh, anaknya baik, bapaknya bangun, ibunya menangis di malam hari, tapi isi perilakunya tidak sama dengan doanya. Ibu meminta supaya anaknya bisa menjadi anak yang soleh, rajin sholat, pandai baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya, disekolahkan di tempat yang tidak pernah memperkenalkan Quran. Bagaimana anaknya bisa rajin sholat?
Karena itu nas wa'budu. Kalau Anda ingin titipkan anak Anda dalam satu komunitas, maka carikan tempat yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, cirinya apa? Kalau ibadahnya sudah naik, maka ciri pertama takwanya yang meningkat. Ya. Di ibadah oleh Quran ketika dimintakan kepada kita untuk dilakukan kaitan dengan fungsi an-nas, ditutup dengan kalimat takwa. Sekarang mari kita lihat pelan-pelan. Kira-kira ibadah apa yang di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan kata takwa? Ya. Yuk kita lihat pelan-pelan Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima itu. Kita simpulkan dulu sebentar ya. Simpulkan sebentar. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kita semua ikhwah sekalian ingin mencari teman terbaik, kata Quran, cari teman-teman yang bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Ini teman terbaik. Teman yang menunjukkan pada ibadah itu teman terbaik. Nah, di antara yang baik ini Quran akan urutkan. Kalau bapak menemukan, ibu menemukan ciri-cirinya, maka segera temukan orang itu, dekati kepribadiannya, teladani dia. Karena hakikatnya itu orang terbaik. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Yuk kita lihat. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Quran itu jangan pernah diragukan. Kalau Quran sudah mengatakan gaul dengan orang terbaik, ukurannya bukan dunia tapi ibadah, jangan ragukan ini. Jangan ragukan. Kalaupun kita dapatkan orang, misal, maaf, sisi dunianya biasa-biasa saja, tapi kehormatan akhiratnya begitu tinggi, itu orang terbaik. Walaupun orang menjauhinya, hakikatnya Allah tampilkan untuk kita. Yuk kita lihat, kalau sudah seperti itu, hudan lil muttaqin, maka Allah akan berikan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, siapa orang takwa ini? Lihat amalannya. Lihat amalannya. Di sini kita akan tentukan teman-teman terbaik tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Yaitu orang-orang, kalau diterjemahkan di dalam mushaf ya, yang beriman pada yang gaib. Yang gaib itu artinya Allah ya. Dia yakin beriman kepada Allah. Gaib itu tidak tampak dalam pandangan ya. Kalau kita yakin pada sesuatu yang nampak disebut dengan ilmu. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang belum kelihatan ya, secara kasat mata, itu iman namanya. Sir, ini apa? Ya, spidol. Kalau saya bilang ini handphone, percaya tidak? Tidak, karena akal kita menolak. Karena ini sudah dilihat oleh sumber pengetahuan kita ya. Sesuatu yang nampak lewat pengetahuan, kelihatan di indera, namanya ilmu. Tapi kalau kita belum lihat, belum ketahuan, tapi kita yakini betul itu iman namanya. Sekarang perhatikan. Orang baik yang pertama, kata Quran, adalah orang yang beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalimat imannya itu selalu menggunakan kata yu'min. Yu'minun. Quran ada 3 jenis kata iman. Satu, amanu, dalam bentuk jamak ya, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Amanu. Kedua, yu'minun. Ketiga, al-mu'minun. Bentuk jamak ketiga-tiganya ya. Pelan-pelan. Satu, amanu, bentuk tunggalnya amana, amanar rasulu bima unzila, dan seterusnya. Kedua, yu'minun. Ketiga, al-mu'minun. Bentuk tunggalnya mukmin. Saya terangkan dengan cepat. Amanu ya, bila disebutkan dalam Al-Quran, ini menunjuk pada pemilik iman dalam tingkatan yang standar, masih dasar. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dia, maka panggilannya oleh Quran dipanggil dengan kalimat amanu, mana yang standar. Karena itu kalau saat seseorang masuk ke dalam agama Islam, diminta oleh Al-Quran untuk mempraktekkan semua tuntunan Islam, jangan terpisah-pisah ya. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat 208 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah menyatakan diri masuk Islam bersyahadat, silahkan masuk ke dalam tuntunan Islam secara total ya. Jangan cuma sholatnya yang islami tapi lisannya tidak islami ya. Maaf, puasanya rajin seperti sifat siamnya Nabi SAW, tapi perilakunya tidak seperti Nabi. Harus total ya, total. Yang paling menarik, perhatikan, itu masih standar. Standar itu biasanya berada di tepat di waktunya ya. Saya ilustrasikan misal, mohon maaf, kalau Anda kerja jam 8 pas kerja, pulang jam 4, kemudian datang ke lokasi pas jam 8, berarti kan standar ya. Standar, pada waktunya kita datang, itu standar bekerja. Kalau datang setengah 8, itu yang di atas standar ya. Kalau datang di atas jam 8, setengah 9 misalnya, itu yang bermasalah, di bawah standar. Maka sekiranya Allah panggil misalnya dalam salat, Allahu Akbar, adzan zuhur misalnya jam 12:06, Anda datang jam 12:06 saat dipanggil, itu keimanan standar. Keimanan standar. Allah panggil pada waktunya, kita datang tepat pada saat itu yang standar, normal ya.
Tapi kalau Anda setengah 12 sudah siap-siap, Masya Allah, sambil menunggu panggilan, melakukan amalan, berzikir dan sebagainya, Masya Allah, itu keimanan di atas standar. Masalah jam 12 lewat 6 dipanggil, misal jam 1, setengah 2 baru kepikiran, ya. Itu sedang di bawah standar itu. Pada hal yang tidak wajar, bukan pada yang wajar. Pada hal yang tidak wajar. Tapi kalau kita ingin selalu meningkatkan lagi. Kemarin misalnya, mohon maaf, salat berjamaahnya cuma 3 waktu, sekarang ingin 5 waktu. Kemarin ke masjidnya cuma 2 waktu, sekarang ingin 5 waktu. Kemarin salat fardu, sekarang ditambah salat sunnah. Maka kalimatnya berubah dari amanu menjadi yu'minun. Seakan-akan yang pertama, kalau Anda mencari orang-orang baik sebagai teman, ibu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, bapak ingin cari teman kerja yang baik, tetangga yang baik, maka kata Quran, cari yang sedikit di atas standar dulu, yu'minun. Kalau amanu, semua banyak yang ngaku-ngaku. Ya. Ada yang mengatakan saya beriman, tapi barangkali jarang sholat. Ya. Kalau ditanya beriman, lisannya beriman, di KTP-nya Muslim, orangnya Islam. Ya, Masya Allah. Anda semuanya terpenuhi, penuhi kalimat syahadatnya bisa mengucapkan. Cuma saat diminta sholat agak susah, misalnya baca Qurannya agak sulit. Nah, itu belum termasuk kepada kadar yang terbaik. Kalau kita ingin cari teman yang terbaik, kata Quran, yu'minun. Yu'min itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 arti nih, setidaknya. Ya, present, continuous, dan future. Baik sekarang, terus, ataupun nanti terus dia tingkatkan. Dia tingkatkan. Ya. Di ketika dia datang ke masjid subuh, dia sudah bercita-cita. Zuhur pun saya ke masjid. Ya. Asar pun saya ke masjid. Qadar Allah, kalaupun tidak ke masjid, dia sudah berusaha. Ya. Maka kalau Anda mencari orang-orang terbaik, ya, kalau kita temukan misalnya sesama orang Islam, maka ukuran yang pertama, yu'min. Cari yang imannya itu agak lebih bagus. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, satu. Kalau ada kelihatan yang sama, misal, kelihatan yang sama, ya. Ada lagi ukurannya, ada wa yuqimunas shalah. Insyaallah. Kalimatnya menggunakan yuqimun, as-salatnya ditulis seperti ini. Turunkan ke sini, mohon fokus betul Bapak Ibu sekalian. Kalau mushafnya tulisannya berbeda dengan apa yang saya tuliskan, berarti di mushafnya keliru ya. Mesti diperbaiki. Ya. Lihat sini, tulisan salatnya mesti begini. Nah, salat bisa ditulis dengan 2 cara. Bisa begini yang paling bawah, as-salah. Ini bisa seperti yang di atas yang kedua. Ini kan perbedaannya. Kalau ditulis dengan yang pertama, ini bentuknya hanya tunggal, singular, cuma satu. Jadi baik dari segi tulisan ataupun makna cuma satu. Tapi kalau ditulis begini, ini tulisan punya makna ganda. Tulisan ini menggabungkan antara satu dengan banyak. Dia bisa berarti singular, tunggal, bisa berarti jamak. Perhatikan bagaimana Masya Allah keindahan bahasa Quran itu. Ya, dalam tulisan pun dicari tulisan yang bisa merangkumnya. Ya. Bisa berbentuk tunggal, bahasa Arabnya mufrad. Ya. Bisa berbentuk jamak. Ya. Tunggal dan banyak. Perhatikan pelan-pelan. Kenapa ini bisa disebut tunggal? Dibaca tunggal dan jamak. Ya. Bahkan kita bisa baca misalnya shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tunggal. Ya. Atau shalah dalam riwayat Warsh. Tapi juga bisa dibaca dengan salawat, ya. Seperti di Al-Baqarah 238 itu, ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta, ya. Jagalah oleh Anda waktu-waktu salat, bentuknya jamak. Ya, jamak bentuknya. Dan taknya nanti akan dibuka menjadi ta maftuhah, ya. Sekarang perhatikan. Kenapa ini bentuk jamak tapi juga bisa diartikan dengan tunggal? Seakan-akan memberikan pesan kepada kita, lihat sini, karena salat yang diturunkan oleh Allah diwajibkan kepada kita, itu bentuknya bukan satu. Banyak. Ada berapa salat yang pokok, yang wajib? 5. Ya, 5. Kita bisa lihat di Quran surah 17 ayat 78 itu kan. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ada 5 waktu, ya. Dari mulai tenggelamnya matahari tergelincir sampai dengan matahari tenggelam sampai malam plus salat fajar 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling menarik, ini yang paling indah. Yang 5 ini kata Quran paling menarik, yang 5 ini oleh Quran diminta dijaga. Minta dijaga, sekalipun kita menunaikannya tidak bisa berjamaah sendirian. Lihat cara memahaminya ya. Lihat cara memahaminya. Wa yuqimunas shalah. Ya. Kenapa kalimat salatnya bisa ditulis dalam bentuk jamak dan tunggal? Ada pesan di situ disampaikan pada kita. Salat yang dimintakan untuk dikerjakan, yang wajib bukan satu, lebih banyak. Dijelaskan di Al-Baqarah di Al-Isra ayat ke-78 ada 5 waktu. Diminta di Al-Baqarah 238 untuk dijaga yang 5 waktu itu. Hafidhu 'alas shalawati. Dan ketika diminta menunaikan, ini kalimat bisa dibaca tunggal, shalah. Maksudnya, jaga semua salat yang 5 itu. Kalau nggak bisa berjamaah, Anda tetap harus tunaikan, walaupun cuma sendirian. Jelas ya? Maka teman terbaik,
Selain dia bisa meningkatkan imannya, yang pertama kali dia menjaga waktu sholatnya. Ya. Jadi kalau bapak ibu menemukan orang-orang terbaik ingin jadi teman, ya, tanda keimanannya itu baik, beda dengan yang lain, dia menjaga waktu sholatnya sekalipun tidak berjamaah. Misal begitu tiba waktu sholat dia nggak bisa ke masjid, dia izin, saya sholat dulu ya. Itu orang baik itu. Jadi kalau anda ingin mengukur tingkat keimanan seseorang, yang paling dasar sholatnya. Sholat. Kalau sholat sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Demi Allah saya katakan, kalau sholat sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Ya. Tapi yang paling menarik, kalau anda temukan orang-orang yang selalu menjaga jamaahnya, maka itu yang paling hebat. Ya. Karena itulah kalimatnya, kalimat sholat ini diapit dengan kata yuqimun. Ya, perhatikan betul di sini, yuqimun. Saya bagi kalimat yuqim itu seakar dengan kata qama, aqama, yuqimu, aqimu, artinya sempurna. Sempurna. Ya. Dia ada isyarat di dalam Al-Quran, kalau kita menunaikan sholat, itu mesti berusaha menunaikannya dengan sempurna. Hati-hati, hati-hati. Bahkan sebelum sholat ada isyarat, namanya iqamah. Ya. Itu isyarat supaya saat kita sholat, siapkan diri kita supaya sempurna. Ya. Nanti bahasan terpisah ya, kalau satu waktu kita belajar fikih sholat, bagaimana ukuran kesempurnaannya, langsung oleh Nabi diikat dengan satu kerangka. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 631. Kesempurnaan sholat diikat oleh hadis Nabi, sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Ya. Saya mohon maaf, sebentar saya ingatkan, zaman Nabi saja ada orang datang ke Masjid An-Nabawi kemudian sholat. Ketika selesai kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Silakan anda sholat lagi karena anda belum sholat. 3 kali diulang begitu. Sampai ketiga dia mengatakan, ya Rasulullah la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat. Tolong ajarkan pada saya bagaimana saya mesti sholat. Itu diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Diberi bab oleh Al-Bukhari. Ini ada di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis sholat. Bab orang yang sholatnya tidak bagus. Anda bayangkan, sahabat hidup sezaman dengan Nabi, sholat di samping Nabi, oleh Nabi diluruskan, sholat Anda tidak tepat. Ya, diajarkan lagi oleh Nabi. Dan dia mau belajar. Ada orang bukan sahabat, surganya belum jelas, hisabnya menegangkan, amalan berantakan, merasa aman dengan sholatnya. Ya. Maka ketika Nabi sudah mengajarkan itu, beliau menyampaikan, berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat ini. Ya. Jadi kalau anda ingin sholatnya sempurna, lihat dulu, keluarkan Nabi sholatnya bagaimana. Belajar dulu. Karena kita tidak pernah melihat Nabi, maka kita harus bertanya. Ya. Harus bertanya pada orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat di zamannya. Sampaikan pada kita, sampaikan pada kita. Ya. Misal kalau saya agak cepat, harusnya metodenya begini. Kita belum sholat dulu, kita tanya dulu. Apa yang dilakukan pertama kali? Ya. Misal berdiri. Dari mana taunya berdiri? Al-Bukhari nomor hadis 1117, ya kan? Kita berdiri, sholli qa'iman, silakan salat sambil berdiri. Bagaimana cara berdirinya? Menghadap ke arah kiblat, tsumastaqbil kiblat. Al-Bukhari nomor hadis 757. Bagaimana cara berdirinya? Abu Dawud nomor hadis 666. Diatur badannya, diatur kakinya, bagaimana menghadapnya. Bagaimana cara bertakbirnya misalnya? Al-Bukhari nomor hadis 715, ya. Boleh juga sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Bagaimana melipat di tangannya? Ya, An-Nasai 886. Apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Tahu dari mana? Abu Dawud nomor hadis 817. Disebut apa? Takbiratul ihram. Abu Dawud nomor hadis 618. Terus sampai iftitah misalnya, ya. Apa yang dibaca? Apakah Allahumma ba'id? Tahu dari mana? Wajah itu tahu dari mana? Apakah wajah itu atau inni wajah itu? Ada semuanya. Nah, itu disebut dengan yokem. Yukim. Jadi kalau sholat kita mesti sempurna. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya kalimat yukim ditambah dengan un. Un itu menunjuk pada makna jamak. Jadi kalau ada kalimat ditambah un ujungnya, itu menunjuk makna banyak. Muslim satu orang, tambah un ujungnya. Muslimun banyak. Muslim. Mukmin satu orang beriman. Mukminun banyak orang beriman. Shaim satu orang puasa, banyak orang puasa. Shaimun. Mukhlis, mukhlisun, muhsin, muhsinun. Perhatikan, ketika yukim digandingkan dengan ini menunjuk pada dua makna. Satu, dengan kita salat berjamaah itu akan lebih menyempurnakan kualitas salat kita dibandingkan salat sendirian. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan an-nas tadi, kalau anda menemukan orang yang imannya bagus dan senang salat, maka ada yang terbaik dibandingkan itu, yaitu orang-orang yang senang menjaga jamaahnya. Itu lebih hebat. Jadi kalau ibu misal ibu ingin cari teman untuk anaknya ya, di sekolah, tetangga dan sebagainya, ingatkan pada ananda untuk mencari temannya yang setidaknya bisa menjaga jamaahnya. Itu orang hebat, Pak. Mas bapak misalnya cari teman-teman di kantor, coba lihat yang mengingatkan sholat berjamaah, yang ngajak berjamaah, itu orang yang terbaik. Ya. Jadi kita urutkan lagi, pelan-pelan.
hidup kita tidak sendiri, kita akan bergaul dengan orang. Supaya kita jadi orang baik, maka cari orang-orang terbaik. Ya. Pertama adalah orang beriman. Ya. Hati-hati, kalau ada orang beriman, jangan cari yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu pasti nggak baik. Selesai. Ya. Cari yang beriman. Ya. Ini kita bicara masalah akhirat ya, bukan masalah dunia. Bicara masalah akhirat. Baik. Yang kedua, kalau ada orang-orang beriman, cari yang kualitasnya, menjaga imannya, ya, nggak sembarangan. Karena sekarang kita bisa dapatkan nih, pagi dia beriman, sore-sore tiba-tiba ingkar. Ya. Bahkan ingkarnya ingkar jamaah tuh. Bukan ingkar sendirian saja, ingkar jamaah. Anda bayangkan, dia ngajak orang lain untuk ingkar, ya, mengajak orang lain untuk ingkar. Ya. Anda bisa bayangkan ada orang mengatakan di depan banyak orang, bahkan di depan televisi, dia menulis juga dengan tangannya, ya, semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, cuma yang beda-beda adalah ya, caranya. Itu kan luar biasa, itu mengajak ingkar jamaah itu. Ya, hati-hati, itu bukan orang baik. Dari yang sekian banyak ini, lihat mana yang menjaga sholatnya. Kalau ada lagi, coba cari yang rutin dalam berjamaahnya atau mempertahankan jamaahnya. Pelan-pelan, kita urutkan dengan cepat. Kalau Anda dapatkan juga, Ustaz, kami lihat orang beriman, rajin salatnya. Kalau ada sama-sama rajin salat, mana yang kami pilih sebagai teman terbaik? Teruskan ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Oh, hati-hati ya. Hati-hati, pelan-pelan. Jadi di Quran itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dan di sini yang disebutkan infak. Ya. Di sini yang disebutkan infak. Jadi ada infak, ada zakat, ada sedekah. Kalau ibu bapak menemukan teman yang baik, rajin sholat, sama-sama rajin sholat, maka kalau Anda ingin memilih mana yang diputuskan jadi teman terbaik, tingkat ketiganya infak. Bukan sedekah, bukan zakat, tapi infak. Karena zakat sifatnya wajib, hanya dimiliki orang tertentu. Sedekah bisa dilakukan oleh siapapun, tapi infak berbeda. Lihat kaidahnya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Saya langsung lompat. Kita berhenti sejenak. Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa perkenalkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Lil muttaqin. Lagi-lagi. Segeralah Anda beristighfar kepada Allah dan berharaplah nanti bisa pulang ke akhirat mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ya Allah. Terlalu dimewah-mewahkan, dibangga-banggakan. Karena nanti ada yang lebih hebat. Ya. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda pertama. Ya. Kalau Anda sudah mendapatkan yang rata, yang sholatnya bagus, jaga keimanannya baik, maka coba cari orang yang Masya Allah, dia bisa berinfak dalam keadaan dia mampu melakukannya, maksudnya lapang, ataupun sedang sulit pun masih mau membantu juga. Ya, sedang sulit pun masih mau membantu juga. Jadi ukuran infak ini diukur oleh Quran. Teman terbaik itu selain rajin kelihatan salatnya, dia bisa membantu dengan infaknya dalam suka dan duka. Ya. Jadi kalau Anda melihat rajin salat, ya membantu saat suka saja, saat duka dia nggak bantu, ukurannya di bawah itu. Belum baik. Ya. Saat suka dan duka, saat duka pun dia hadir. Dia hadir, itu yang paling hebat, yang paling bagus. Ya. Bahkan nanti, kenapa umat Ansor dipuji oleh Quran sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat yang ke-9 itu? Anda bisa bayangkan, karena infaknya, bukan karena sholatnya. Ya. Kaum Ansar dipuji oleh Quran di Quran surah 59 Al-Hasyr. Ya. Al-Hasyr. Al-Hasyr itu perhimpunan di hari kiamat nanti. Ya. Ada orang-orang yang dihimpun di hari kiamat membawa kebanggaan amalan. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kata Quran, mereka itu ada kalangan orang-orang hebat yang mampu memberikan bantuan kepada orang lain, walaupun pada hakikatnya dirinya sendiri sedang butuh. Ya, sedang butuh. Ya. Anda bisa nggak terbayang? Ada orang-orang sedang kehausan datang, ya, lalu tiba-tiba disambut oleh orang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Yang bawa minuman sendiri itu sedang haus, tapi dikasih orang. Ya. Yang sedang lapar pun menerima makanan dari orang yang sedang butuh makanan. Sekali Nabi menyampaikan, satu kali ada seorang tamu datang, kata Rasulullah, ada tamu datang, siapa yang bisa menjamu? Ringan saja seorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Ya. Harap-harap duga-duga orang kaya, ternyata kata Nabi, silakan kau jamu. Malam-malamnya, Masya Allah, istrinya diminta menidurkan anak-anak terlebih dulu. Lampunya dipadamkan, ya, cahaya dipadamkan, digelapkan. Tiba-tiba orang ini menyediakan makanan, sudah disiapkan, dia temani makan, membunyi-bunyikan saja. Bunyi-bunyikan bejananya. Masya Allah. Ternyata semalaman itu keluarga ini menahan lapar untuk memuliakan tamunya karena cuma punya jatah satu makanan saja. Satu makanan. Keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan, Masya Allah, telah nampak ahli surga lah kalau dalam bahasa kita.
ahli surga, keluarga ahli surga. Anda bayangkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dirinya sendiri butuh makanan, ditahan semalaman. Yang penting orang ini bisa makan. Bisa bayangkan. Kalau Anda menemukan yang seperti itu luar biasa. Ya. Ikrimah anaknya Abu Jahal ya, masuk Islam, jadi penunggang kuda paling hebat, berjihad Pak. Tidak banyak orang tahu kisahnya. Satu kali beliau sudah menunjukkan kehebatannya ya, sebagai penunggang kuda terbaik, pemotivasi, semangat tadinya orang ciut ya. Saat beliau masuk menerobos pasukan musuh, dibuka jalan oleh beliau ya, sampai sekaratnya. Ketika sudah tertaklukkan, dibuka fatah, kadar Allah terlihatnya Ikrimah dalam keadaan sekarat. Satu prajurit bawa air minuman. Kata Ikrimah ketika akan diambil, beliau melihat di antara temannya juga sedang kehausan, berikan pada si fulan. Ketika diberikan pada si fulan, dia melihat temannya lagi kehausan, berikan pada si fulan. Ketika si fulan akan minum, kata si fulan nunjuk lagi ke Ikrimah, berikan pada si fulan. Ketika akan diberikan pada Ikrimah syahid, meninggal. Ketika dikejar lagi pada si fulan yang ditunjuk Ikrimah, dia pun syahid. Ketika ditunjuk lagi yang satunya lagi, dia pun syahid. Allah, semuanya syahid karena Allah, dan punya nilai plus syahid dalam keinginan masih ingin membantu kawan yang sedang punya kesulitan. Kita ada di mana? Di surga. Sahabat Nabi dalam keadaan syahid dia masih bisa beramal saleh, bantu si fulan. Ada orang belum jelas surganya, tidak tahu bagaimana menentu hisabnya. Allah sudah kirimkan amal soleh di hadapannya, masih belum dikerjakan juga. Memang sholatnya rajin ke masjid, tapi ketika Allah datangkan banjir supaya dimunculkan nilai yunfikun ya, dia cuma bisa menonton, direkam, dikirim berita, pasang status, padahal tiap hari dia sholat. Allah, apa yang kurang? Ya, ada sesuatu yang harus nampak dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda ingin cari teman terbaik, yunfikun fis salat wal dharar, dia hadir di sekitaran kita, bukan cuma sholatnya. Sholat kelihatan bagus, dia bisa mengerti kita, bantu kita mengarahkan pada kebaikan. Ini poinnya ya. Dan yang keempat, saya percepat, jadi kita berhenti pada sisi yang kelima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang yang gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau Bapak menemukan yang ini, ada orang sholat, ini yang terbaik. Plus sholat dengan infak, ini yang terbaik. Yang keempat, Ustaz, bagaimana kalau ada orang sudah rajin infak juga, bagus juga, ada yang lebih baik? Ada. Bila dia juga menjadi seorang pecinta Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu membacanya, entah itu mentilawahinya, pelajari maknanya, ataukah sekedar menghafalkannya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah temukan seluruh ini, maka itu orang-orang terbaik yang bisa membimbing kita dalam kebaikan. Tapi ingat betul ya, ingat betul. Kata Al-Quran, semua itu keempat-empatnya dilakukan demi kepentingan akhirat, bukan dunia. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ketika dia sholat, bukan sholat menarik perhatian saja. Ya. Biasanya sholat saya juga bisa ke masjid, berangkat supaya kelihatan. Ya. Tak ada teman anak ibu misalnya ya, atau anak bapak suka main ke rumah, dimatikan waktu sholat misalnya tiba-tiba dia cepat pengen main ke masjid, ya ingin menunaikan sholat. Lihat, apakah betul-betul dilakukan benar dia untuk sholat atau karena ingin menarik perhatian saja? Karena ada orang yang sholatnya riya, ada alladzina hum yura'un. Ya. Awas hati-hati, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada orang yang sholatnya riya. Hati-hati. Ya. Ada yang infaknya juga riya, bermasalah. Al-Baqarah ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya. Ya. Ingin dilihat orang saja, bantu pamer macam-macam, di-upload, dilihatkan. Riya. Itu bukan yang terbaik. Semua yang empat ini dikerjakan demi kepentingan akhiratnya. Jadi mereka sayang pada bapak dan ibu dan akhirat. Ya. Jadi kalau bapak ibu sudah menemukan orang-orang seperti ini sumber kebahagiaan. Dan dipisahkan. Kalau punya teman yang mengajak Anda pada sholat yang baik, ya, rajin membaca Quran, senang dengan ta'lim, itu hakikatnya Allah sedang hantarkan. Anda sedang diberikan anugerah. Jangan tinggalkan. Karena tidak mudah menemukannya. Itu sumber kebahagiaan. Karena itu ditutup di ayat kelimanya, sekaligus kita menutup bahasan kita. Lihat kalimatnya. Ulaika ada hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda sudah bisa menemukan orang-orang seperti ini, kemudian saling mengisi dalam kebaikan, maka yang pertama kata Allah, ulaika ala hudan. Ada hudan, ada ala hudan, itu beda. Zalikal kitabul la raiba fi hudan. Tapi yang di bawah ulaika ala hudan. Baik. Kalau hudan itu diberi petunjuk. Kalau ala hudan selalu dinaungi petunjuk. Selalu dinaungi petunjuk. Kalau hudan minta sekarang diberikan selesai. Ya Allah, mohon mudahkan urusanku. Diberikan oleh Allah saat itu saja.
Selanjutnya belum tentu diberikan. Itu hudan namanya. Ya. Kita mau berangkat hujan, sampai depan ada ojek payung, ya. Dikasih, ya itu hudan namanya. Selesai di situ dibayar, nggak dapat lagi. Sambil nunggu angkot naik, keluar dari angkot hujan juga, ojek payung nggak ada. Ya, maka hudan itu yang pertama. Tapi kalau ala hudan, kemanapun diiringi, dinaungi. Jadi bila ada orang-orang yang masya Allah, ya mendekat kepada Allah demi kepentingan akhiratnya, dekat dengan Allah. Lalu kemudian dia juga punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mendekatkan dengan Allah, ya, masya Allah meningkatkan imannya, maka komunitas ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tingkatkan iman, naikkan takwa, maka masya Allah keberkahan akan dibuka oleh Allah, akan dibuka, dinaungi dalam kebaikan. Dari Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ibadah. Kalau satu penduduk bumi, ya, satu penduduk tempat, satu komunitas, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, ini tingkatkan ini. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu suku ini bukan satu orang, dua orang, kompak seluruhnya, sama-sama ke masjid bareng-bareng, saling ingatkan baca Quran, ingatkan tahajud, ingatkan ta'lim. Masya Allah, keberkahan diturunkan. Terus sudah yakin kok, janji Allah. Sudah janji Allah. Ya. Dan yang paling hebat, wa ulaika humul muflihun. Hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia. Ya. Kalau bapak ibu misalnya ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, mulai dari lingkup terkecil dulu ya. Ya, saat pulang coba praktekkan. Kita baru ambil satu bagian ini ya, baru ibadah saja. Prakteknya begini, pulang ke rumah, jangan dulu lihat tetangga keluar rumah. Coba cek penghuni rumah. Karena itu nas pertama. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mungkin cucu, tinggal di satu rumah. Coba lihat. Kalau Anda belum mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, seringkali masalah tidak tuntas. Seringkali solusi tidak pernah hadir, ya. Pekerjaan tidak selesai, di rumah seringkali hal-hal tidak menyenangkan. Coba cek, barangkali masalahnya di takwa ini. Ya. Satu di antara penghuni rumah, ada yang sholatnya tidak perhatian, baca Qurannya tidak dijaga, kan? Tidak pernah memperhatikan satu dengan yang lainnya. Coba cek deh, para ibu yang akhwat saudariku yang ada di bawah ini, kadang-kadang suka begitu perhatian pada orang lain, tapi di dalam rumah sendiri nggak dilihat. Ada orang yang perhatiannya tajam sekali, ya, masya Allah. Semut di ujung lautan bisa kelihatan, tetangga yang tidak pakai hijab bisa kelihatan dan sebagainya. Tapi anak sendiri yang perempuan, yang hadir di lingkungan rumah nggak pernah nampak. Coba dilihat. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan. Bawa. Coba bicara, praktekkan. Tidak ada salahnya bila saya pulang ke rumah. Nanti satu kesempatan malam Anda berkumpul, diingat-ingat, terus ada bahasa Qurannya. Menjelang waktu subuh itu waktu sahat. Coba Anda kumpul, koreksi diri. Quran surah ke-51 ayat 18 itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Saya tutup, kata Quran, ada satu amalan yang bisa Anda kerjakan bersama-sama. Menjelang subuh, duduk, saling berintrospeksi. Dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya mulai bertanya, barangkali papa belum tentu bisa menjalani kehidupan esok hari. Adakah sesuatu yang kurang tepat sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah? Barangkali belum bisa mendidik kalian dengan baik. Mohon maafkan. Itu enak tuh menjelang subuh itu. Ya. Lalu ibu mulai merespon, barangkali mama juga sikapnya ada yang kurang baik, belum bisa menjadi ibu yang diharapkan. Minta maaf, mohon ampunan kepada Allah. Yang hebat itu ketika si kecil mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya yang seringkali menyakiti perasaan kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung saya, papa yang letih untuk mencari pekerjaan kebaikan untuk saya, maafkan kalau belum bisa berbakti. Semuanya menangis berdoa kepada Allah. Maka anugerah diturunkan seperti kepada keluarga itu. Kenapa Anda tidak coba? Kalau tidak percaya silakan praktekkan. Malam ini Anda bangunkan yang lain. Nabi saja membangunkan menantunya, membangunkan putrinya. Fatimah dibangunkan, Ali bangunkan, diminta untuk tahajud, kemudian untuk istighfar kepada Allah. Anda bayangkan menantu Nabi, putri Nabi itu tidak aman dibangunkan oleh Nabi. Kita yang bukan menantu Nabi, bukan putri Nabi, bukan putra Nabi, seharusnya bisa lebih meningkatkan Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita belum aman dan satu saat kita bisa pulang ke Allah.